Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Nasya Arhama dengan NPM 23130410044. Saya akan menjelaskan penelitian yang saya ambil untuk memenuhi tugas metode penelitian kualitatif. Terima kasih. Pada penelitian ini, saya mengambil judul yaitu Analisis Makna Pragmatik Penggunaan Diksi WKWK sebagai Penanda Tawa pada Percakapan WhatsApp Mahasiswa FKIP Universitas Lampung oleh Tiara Nasya Arhama dengan NPM 23130410044. Latar belakang dari penelitian yang saya ambil ini adalah perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi manusia, termasuk dalam penggunaan bahasa pada media digital seperti WhatsApp. Kemudian dalam komunikasi tersebut, unsur emosional ini sering diwujudkan dalam bentuk tulisan nonverbal. Salah satunya ini penggunaan diksi WKWK sebagai penanda tawa. Namun, WKWK ini tidak selalu bermakna tawa murni, melainkan dapat mengandung makna lain seperti sindiran, keakraban, atau upaya meredakan ketegangan, bergantung pada konteks percakapan. Oleh karena itu, fenomena penggunaan WKWK ini menarik untuk dikaji sebagai pragmatik guna memahami kontekstual serta fungsi sosialnya dalam percakapan mahasiswa FKIP Universitas Lampung pada aplikasi WhatsApp. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang saya ambil yang pertama itu bagaimana bentuk penggunaan WKWK dalam percakapan WhatsApp mahasiswa FKIP Unila. Kemudian yang kedua itu apa saja makna pragmatik yang terkandung dalam penggunaan WKWK pada percakapan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana konteks situasi mempengaruhi interpretasi makna WKWK dalam komunikasi mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk mendeskripsikan bentuk penggunaan WKWK dalam percakapan WhatsApp mahasiswa. Kemudian yang kedua itu menganalisis makna pragmatik yang muncul dari penggunaan WKWK berdasarkan konteks percakapan. Kemudian yang ketiga itu ada menjelaskan peran konteks situasi dalam menentukan interpretasi makna WKWK pada komunikasi mahasiswa. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan selama bulan Januari hingga bulan November 2025 dengan memanfaatkan percakapan nyata antar mahasiswa melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian terdapat bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data percakapan WhatsApp. Sumber yang diambil dari penelitian ini yaitu percakapan nyata antar mahasiswa FKIP Universitas Lampung baik melalui grup maupun personal chat. Kemudian terdapat jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kurang lebih 10 hingga 15 thread percakapan baik melalui gabungan grup maupun personal dengan total minimal 100 tuturan dan minimal 20 kejadian atau diksi WKWK. Kemudian terdapat kriteria yang diambil dalam penelitian ini yaitu yang pertama, percakapan harus melibatkan minimal 2 orang mahasiswa aktif FKIP Universitas Lampung yang berinteraksi secara natural tanpa rekayasa. Kemudian yang kedua itu percakapan harus mengandung penggunaan diksi WKWK yang menjadi fokus utama pada penelitian ini. Kemudian yang ketiga itu percakapan yang diambil berada dalam kurun waktu pengumpulan data yaitu bulan Januari hingga November 2025. Dan yang keempat itu penutur adalah rekan sebaya, bukan komunikasi resmi antar mahasiswa dengan dosen. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat informan atau partisipan dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan informan yang terdiri atas mahasiswa FKIP Universitas Lampung sebagai pengguna aktif WhatsApp yang menggunakan diksi WKWK dalam percakapan. Kemudian jumlah informan ini direncanakan sekitar 10 orang dengan mempertimbangkan variasi latar belakang seperti program studi, kemudian jenis kelamin, dan angkatan. Kemudian terdapat dokumen pendukungnya berupa lembar informan konsen, lembar observasi, dan pedoman wawancara semi terstruktur. Lembar informan konsen ini digunakan untuk memperoleh izin dari informan dengan menjaga kerahasiaan identitas. Kemudian terdapat lembar observasi yaitu mencatat konteks situasi percakapan seperti waktu, topik, dan hubungan antar penutur. Sedangkan pedoman wawancara ini digunakan untuk menggali makna penggunaan WKWK dari sudut pandang penutur agar data yang diperoleh ini lebih komprehensif dan mendalam.
Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan alat bantu pendukung untuk menunjang pengumpulan serta analisis data. Perangkat kerasnya ini meliputi telepon genggam atau gawai, laptop, printer, dan scanner, sedangkan perangkat lunaknya ini yaitu WhatsApp, Microsoft Word, dan Google Dokumen. Kemudian wawancara ini direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian ditranskrip dan disimpan secara anonim untuk menjaga kerahasiaan informan. Kemudian pemilihan alat dan bahan ini didasarkan pada penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi digital yang umum di kalangan mahasiswa, sehingga data yang diperoleh ini bersifat autentik dan mendukung triangulasi data guna meningkatkan validitas penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami makna tuturan secara mendalam berdasarkan konteks penggunaannya. Kemudian metode ini bertujuan menggambarkan bentuk penggunaan, fungsi dan makna pragmatik diksi WKWK dalam percakapan mahasiswa FKIP Universitas Lampung di WhatsApp. Kemudian berdasarkan pandangan Leach 1993 dan Yule 1996, penelitian ini menitik beratkan pada pemaknaan tuturan sesuai konteks sosial dan situasi komunikasi, sehingga analisis difokuskan pada makna kontekstual dari data bahasa yang alami dan autentik. Selanjutnya, sumber data utama pada penelitian ini adalah tuturan dalam percakapan WhatsApp mahasiswa FKIP Universitas Lampung yang mengandung diksi WKWK sebagai penanda tawa. Kemudian data yang dianalisis ini berupa, yang pertama ini terdapat potongan percakapan yang memuat kata WKWK dalam berbagai konteks. Kemudian yang kedua ini hasil wawancara dengan informan yang menjelaskan maksud penggunaan dari diksi WKWK tersebut. Dan yang ketiga, catatan observasi mengenai konteks percakapan seperti situasi, kemudian hubungan penutur, dan topik dalam pembicaraan tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu observasi dan dokumentasi percakapan WhatsApp, wawancara semi terstruktur, serta pencatatan konteks situasi. Nah, observasi dan dokumentasi ini dilakukan dengan mengekspor atau mengambil tangkapan layar percakapan yang relevan dengan izin partisipan. Kemudian wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk menggali makna dan fungsi penggunaan WKWK dari sudut pandang penutur tersebut. Sementara itu, percakapan atau pencatatan konteks situasi mencakup waktu percakapan, kemudian hubungan antar penutur, topik, dan tujuan komunikasi guna mendukung analisis makna pragmatik secara lebih akurat. Teknik analisis data pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Mills dan Haberman 1994 yang meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama itu reduksi data. Reduksi data ini menyeleksi dan memfokuskan data relevan berupa tuturan yang memuat WKWK berserta konteksnya. Kemudian yang kedua itu penyajian data. Penyajian data ini mengorganisasikan hasil reduksi dalam bentuk tabel, kemudian kutipan percakapan, dan uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Kemudian yang ketiga itu terdapat penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi ini menafsirkan makna pragmatik berdasarkan konteks penggunaan serta mengaitkannya dengan teori pragmatik seperti tindak tutur, kemudian implikatur, dan relevansi konteks. Sekian pemaparan atas penelitian yang saya ambil. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.